Di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama, Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal arsyis istawa, bersemayam di atas arasy-Nya. Dalam surat Thaha ayat yang kelima, ay'ala wartafa, dia meninggi di atas arasy-Nya. Dia yang menyebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di arsy. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas sidrah, di atas arsy Allah itu. The Quran says Allah is on the arsh. The hadith where a lady approached and the Prophet asked her, where is God? She said, point on top. God said she has iman, she has faith. So God exists on the arsh, on the throne exists on the water, He's up in the heavens. Kita sudah cukup apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid, summastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy. Sudah begitu saja. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Brother, nowhere in the Quran is it mentioned that God exists everywhere. Nowhere, brother. Nowhere in the Quran is it mentioned God exists everywhere. I'm aware there is a misconception amongst many Muslims who assume God exists everywhere. Nowhere does the Quran say God exists everywhere. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah tu bersama kamu di mana saja kamu berada. Ilmu Allah. Tak boleh kata Allah di mana-mana. Kita masuk tandai, dia takkan kata Allah dalam tandai. Antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit, nggak begini-begini? Rabbana atina, ya karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di WC misalnya? Di mana-mana, semua di mana-mana. Allah di mana-mana. Apakah dalam tubuh manusia? Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat, ya. Allah berada di hal-hal yang tercela, maka ini melazimkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang berada di masjid yang jumlahnya ribuan itu yang protes. Apa kata Anda fis sama? Enggak, Allah di mana-mana. Salah ini Abu Bakar. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang, lalu dia berkata, wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa? Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia? Bisa difahamin begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan, istiwa sudah maklum, bersemayam itu jelas, nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas adalah naik ke atas singgasana, gitu kan. Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul, bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara dengan tentang zatnya Allah itu nggak bisa, kita tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Sebab ada sebahagian yang kadang-kadang terlalu
memusuhi golongan-golongan yang dianggap sebagai salafi ini dengan menganggap mereka adalah sesat, sampai guna akal terlebih. Dia kata geng-geng ni lah kata Tuhan kat langit tu. Kalau Tuhan kat langit, maksud Tuhan ada tempat. Golongan salafi tak cakap macam tu. Dia kata Tuhan kat langit, macam mana tak tahu? Kami sebut macam mana yang Allah sebut, macam mana yang Nabi sebut. Jangan fikir dengan akal. Kerana Arash pun di atas langit. Nabi Isra' Mi'raj ke mana? Langit. Ke Nabi pusing-pusing aja? So jangan fikir dengan akal. Benda ni di luar daripada batasan akal. Bila kita guna akal jadi masalah. Apakah umat Islam dan umat Kristiani Tuhannya sama? Jawaban yang tegas adalah tidak. Apakah umat Islam dan umat Kristiani menyembah Tuhan yang berbeda? Jawabannya yang jelas, ya. Halo semua. Kita udah mendengar penjelasan dari teman-teman kita yang muslim tentang Allah ada di mana. Poinnya adalah Allah ada di Ars. Ars itu ada di mana? Di atas. Di atas langit, di atas air. Allah tidak berada di mana-mana. Allah tidak omnipresence. Allah tidak beserta kamu. Dan Allah tidak berada beserta umat muslim. Nah, sampai di sini aja, umat muslim udah dilarang untuk bertanya lebih lanjut. Karena akalnya umat muslim gak akan sampai. Bahkan dikatakan bahwa kalau umat muslim mencoba berpikir lebih daripada ini, udah dianggap bidah. Dan kita juga udah mendengar dari Ustaz Sanihu Munir bahwa Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen berbeda. Tidak ada Tuhan selain Allah itu cuma berlaku buat umat Islam. Karena Allah bukan Tuhannya umat Kristen. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mau menjelaskan bahwa saya tidak terlalu suka menggunakan kata Tuhan. Karena kata Tuhan itu maknanya sangat rancu. Jadi saya harap teman-teman mau memahami bahwa pada video ini saya memakai kata lain sebagai pengganti kata Tuhan, yaitu kata dewa. Jadi ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dipahami. Ketika saya berkata dewa, artinya adalah Tuhan atau ilah bagi umat muslim, dan Elohim atau Theos bagi umat Kristen. Oke, udah paham ya? Sekarang kita lanjut. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dewanya umat Islam dan dewanya umat Kristen, yaitu omnipresence. Dewanya umat Islam yang bernama Allah itu cuma ada satu, yaitu yang ada di Ars. Sedangkan dewanya umat Kristen ada satu, namun juga ada di mana-mana, omnipresence. Jadi, dewanya umat Kristen itu maha satu dan maha ada. Sampai di sini saya mau berkata kepada teman-teman muslim yang sedang menyimak video ini. Jika kamu berkata bahwa hal ini gak masuk akal, saya mau menjawab menggunakan ukuran yang kamu pakai sendiri. Kamu dilarang untuk memikirkan Allah menggunakan nalarmu. Karena nalarmu itu untuk berpikir tentang dewa Allah yang cuma ada satu di Arsy aja gak mampu. Apalagi berpikir tentang dewa Yahweh yang maha satu dan maha ada. Jadi masalahnya adalah nalarmu. Kamu tidak pantas untuk berkata dewanya umat Kristen gak masuk akal. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang dewanya umat Kristen pelan-pelan. Jadi teman-teman simak video ini sampai habis supaya benar-benar paham ya. Hal pertama yang mau saya jelaskan adalah nama. Nama dewanya umat Kristen adalah Yahweh. Arti nama Yahweh adalah Dia ada. Jadi dewa Yahweh artinya adalah Dia dewa yang ada. Dia bukan dewa yang tidak ada. Dia bukan dewa yang tidak ada di sini, juga bukan dewa yang tidak ada di situ. Dia bukan dewa yang tidak ada di mana-mana. Di dalam Mazmur 139 ayat 7-8, Raja Daud berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat berlari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau." Dari ayat ini aja, kita udah bisa melihat perbedaan jauh antara Allah dengan Yahweh. Allah adalah zat, sedangkan Yahweh adalah roh. Allah hanya ada di Ars, tidak ada di mana-mana. Sedangkan Yahweh ada di mana-mana, bahkan sampai di dunia orang mati. Umat Kristen percaya bahwa dewanya itu adalah Immanuel. Artinya adalah dewa yang beserta kita. Jadi Allah adalah dewa yang tidak berada beserta umatnya.
Sedangkan Yahweh adalah dewa yang beserta dengan umatnya. Di dalam Matius 18 ayat 20, Yesus berkata bahwa dimanapun ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, maka Yesus hadir di situ. Nah, sampai di sini saya sekali lagi mau berkata kepada teman-teman yang muslim. Kamu tidak pantas berpikir bahwa Yesus ada di mana-mana nggak masuk akal. Karena nalarmu memang tidak mampu. Kamu tidak perlu bingung karena memang begitu adanya. Allah memang tidak maha hadir, sedangkan Yesus maha hadir. Mazmur 22 ayat 3 berkata bahwa Yahweh bersemayam di atas pujian umatnya. Kalau umatnya ada di Indonesia, apakah dia bersemayam di atas pujian orang-orang Indonesia? Yes. Kalau umatnya ada di Afrika, apakah dia bersemayam di atas pujian orang-orang Afrika? Yes. Kalau umatnya ada 7 miliar, apakah dia bersemayam di atas 7 miliar pujian? Yes. Karena Yahweh maha ada. Di dalam Yoel 2 ayat 28-29, Yahweh berkata bahwa dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anak lelaki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Juga ke atas hamba-hamba lelaki dan perempuan akan dia curahkan rohnya pada hari-hari itu. Kenapa bisa begitu? Karena berbeda dengan Allah yang menganggap tubuh manusia adalah hina, Yahweh menganggap tubuh manusia adalah baitnya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Oleh sebab itu kamu harus memuliakan dia dengan tubuhmu. Jadi Allah dan Yahweh memang berbeda. Allah tidak pernah menganggap umat-umatnya sebagai anak-anaknya karena Allah memang tidak punya anak. Bagi Allah, umat muslim adalah abdul, kamu adalah budak. Sedangkan bagi Yahweh, umatnya adalah anak-anaknya. Makanya orang-orang Kristen selalu disebut anak-anak Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau berkata kepada teman-teman yang muslim, kamu tidak pantas memperdebatkan hal ini, karena nalarmu memang gak nyampe. Jadi jangan berusaha mengerti ini dengan nalarmu. Kamu tidak perlu iri hati karena Dewa Allah itu tidak maha ada dan menganggapmu budak, karena Yahweh menawarkan kamu untuk menjadi anaknya. Yahweh menawarkan kamu untuk lepas dari perbudakan Allah. Dan kamu akan menjadi anak Yahweh juga. Sekarang pilihannya ada di kamu. Kamu mau tetap jadi budaknya Allah yang tidak maha ada, atau kamu mau menjadi anaknya Yahweh yang maha ada? Jika kamu mau menjadi anaknya Yahweh, ikuti doa ini sekarang. Yesus, aku menerimamu sebagai penguasa dan juru selamatku pribadi. Curahkanlah rohmu ke atasku supaya aku mengenalmu dan aku menjadi anakmu. Amin. Oke, kita sudah selesai berdoa. Besok kamu cari gereja untuk minta dibaptis dan mulai membaca Alkitab. Mulai bacanya dari kitab Matius ya. Jika kamu punya kesulitan mencari gereja untuk dibaptis, silakan balik ke video ini lalu posting kesulitan kamu di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Oleh karena itu, jika kamu belum subscribe channel ini, pencet tombol subscribe sekarang. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini sekarang, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat seperti yang kamu dapatkan. Sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa kita memberkati.